Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irfan Pangestu, NIM 181420148 kelas PBSD semester 5. Saya di sini akan menjawab soal ujian akhir semester Ekonomi Internasional. Nomor 1 pertama adalah perubahan perilaku konsumen dan pola perdagangan global. Kedua, proteksionisme perdagangan dan meningkatkan hambatan perdagangan. Kemudian perundingan kerja sama perdagangan menjadi sulit diselesaikan. Keempat, potensi defisit dan resesi ekonomi mengingat telah banyak negara maju di berbagai benua yang mengumumkan masuk jurang resesi pada tahun ini. Jawaban selanjutnya, pertama, pemerintah tetap fokus meningkatkan ekspor dengan merevitalisasi industri manufaktur yang diharapkan dapat meningkatkan diversifikasi nilai tambah dan daya saing dari produk ekspor non-komoditas. Kedua, pemerintah memperkuat investasi yang pertumbuhannya ditargetkan lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi. Ketiga, yaitu pemerintah mempersiapkan rencana pembangunan jangka menengah yang mengedepankan transformasi struktur ekonomi. Nomor 2, sejarah krisis moneter di Indonesia. Arti dari krisis moneter adalah krisis yang berhubungan dengan keuangan atau perekonomian suatu negara. Krisis moneter adalah krisis finansial yang dimulai pada bulan Juli 1997 di Thailand dan mempengaruhi mata uang, bursa saham, dan harga aset lainnya di beberapa negara asing sebagian macan Asia Timur. Peristiwa ini sering disebut krisis moneter Krismon di Indonesia. Korea Selatan, dan Thailand adalah negara yang paling parah terkena dampak krisis moneter ini. Hong Kong, Malaysia, dan Filipina juga terpengaruh. Penyebab terjadinya krisis moneter di Indonesia yaitu satu, stok hutang luar negeri swasta yang sangat besar umumnya berjangka pendek telah menciptakan kondisi baik ketidakstabilan. Hal ini diperburuk oleh rasa percaya diri yang berlebihan, bahkan cenderung mengabaikan dari para menteri di bidang ekonomi maupun masyarakat perbankan sendiri menghadapi besar serta persyaratan hutang swasta tersebut. Dua, banyaknya kelemahan dalam sistem perbankan di Indonesia. Dengan kelemahan sistematik perbankan tersebut, masalah hutang swasta eksternal langsung beralih menjadi masalah perbankan dalam negeri. Ketiga, sejalan dengan makin tidak jelasnya arah perubahan politik, maka isu tentang pemerintah otomatis berkembang menjadi persoalan ekonomi pula. Nomor 3, nilai tukar suatu mata uang akan mengalami perubahan apabila terjadi perubahan dari segi permintaan. Permintaan yang lebih besar untuk suatu mata uang akan mendorong nilai tukar menjadi lebih tinggi, dan demikian pula sebaliknya. Kenaikan permintaan terhadap suatu mata uang biasanya didorong oleh rilis data ekonomi yang positif dari negara asal mata uang tersebut. Kenaikan permintaan juga dapat didorong oleh kenaikan suku bunga acuan di negara asal mata uang. Kondisi yang sebaliknya akan menurunkan permintaan mata uang. Sementara itu, faktor penawaran juga akan mempengaruhi nilai suatu mata uang. Sama dengan pengaruh perubahan penawaran terhadap harga komoditas, pasokan yang lebih besar akan menurunkan nilai tukar suatu mata uang, dan pasokan yang lebih ketat akan meningkatkan nilai tukar mata uang. Akan tetapi, dapat disimpulkan secara garis besar bahwa sisi permintaan memberikan pengaruh yang lebih besar terhadap pergerakan nilai tukar. Keseimbangan ringgit ditentukan bahwa kurs jual bernilai lebih tinggi dibandingkan dengan kurs beli. Berdasarkan keadaan tersebut, pedagang valuta asing mengambil keuntungannya yang berasal dari nilai selisih pertukaran antar atau uang. Dikatakan nilai kurs keseimbangan apabila tidak ditentukan detail dari nilai kurs jual dan kurs beli. Sekian dari video saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.